Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah rumah besar yang dikenal sebagai rumah keluarga Surya. Rumah itu berdiri megah meski tampak sedikit usang, dengan cat dinding yang mulai pudar dan jendela yang berdebu. Namun, di balik penampilannya yang tidak terawat, tersembunyi kisah tragis yang telah menjadi legenda di desa itu. Keluarga Surya dulunya adalah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, Alif dan Mira. Mereka tinggal di rumah itu dengan penuh cinta. Namun, satu malam yang seharusnya menjadi malam bahagia, berubah menjadi tragedi. Saat mereka merayakan ulang tahun Alif yang ke-7, lilin yang menyala di atas kue terjatuh dan menghanguskan tirai. Api dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Mereka semua berusaha untuk keluar, tetapi dalam kepanikan dan kebingungan, tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mereka terjebak dan akhirnya meninggal dalam kebakaran tersebut. Meski rumah itu tidak sepenuhnya hancur, banyak bagian yang terbakar dan rusak parah, meninggalkan bekas-bekas tragedi yang mendalam. Setelah tragedi itu, rumah tersebut ditinggalkan dan menjadi sumber cerita menakutkan di kalangan penduduk desa. Banyak yang percaya bahwa roh keluarga Surya tidak bisa tenang, terjebak di antara dunia hidup dan mati, mencari cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka cintai. Sejak itu, setiap kali seseorang mendekati rumah itu, mereka sering mendengar suara-suara aneh dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Suatu malam, Rina, seorang remaja yang penasaran, memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Ia telah mendengar cerita tentang keluarga Surya dan ingin tahu lebih banyak. Dengan hati yang berdegup kencang, Rina melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu ia membuka pintu, hawa dingin menyambutnya, dan dia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada banyak mata yang memperhatikannya. Di dalam rumah, Rina melihat bahwa banyak barang masih tersisa, termasuk foto-foto keluarga Surya yang tergantung di dinding. Meski tampak sedikit berdebu, foto-foto tersebut tetap menunjukkan momen-momen bahagia keluarga itu. Dalam beberapa foto, mereka terlihat tertawa, bermain, dan merayakan momen-momen sederhana dalam hidup. Rina bertanya-tanya bagaimana foto-foto itu bisa bertahan meski rumahnya tampak rusak, tetapi ia merasakan bahwa foto-foto itu menyimpan energi kasih sayang yang mendalam. Saat ia menelusuri lebih dalam, Rina mendengar suara lembut memanggil namanya. Rina. Suara itu lembut, namun bergetar, membuatnya merasa terharu dan takut. Ia mengikuti suara itu hingga tiba di ruang tamu yang lebih besar. Di sana, ia melihat keluarga Surya, utuh dan tampak jelas meski wajah mereka sedikit kabur. "Selamat datang, Rina," kata sang ibu, suaranya hangat namun penuh kesedihan. "Kami sudah menunggu kehadiranmu." Rina terkejut. "Kenapa kalian ada di sini? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan gemetar. "Kami terjebak di sini," jawab Alif, dengan wajah penuh harapan. "Kami tidak bisa pergi karena kami belum menyelesaikan urusan kami." Mereka kemudian menceritakan malam tragis itu, menjelaskan bagaimana mereka terperangkap dalam kebakaran dan bagaimana upaya mereka untuk menyelamatkan satu sama lain.
Kami tidak ingin diingat sebagai hantu yang menakutkan, lanjut Mira. Kami hanya ingin kedamaian dan ingin agar orang lain belajar dari kesalahan kami. Namun, saat Rina mendengarkan, ada yang terasa aneh. Meskipun suara mereka lembut, Rina merasakan kegelapan menyelimuti ruangan. Sesuatu di dalam dirinya memberitahu bahwa semua ini bukanlah yang tampak. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Tanyanya, hati berdebar. Kamu akan mengerti, kata sang ayah dengan senyum lebar yang terlihat menyeramkan. Kami ingin kamu tinggal di sini. Bergabunglah dengan kami selamanya. Rina merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia berbalik untuk melarikan diri, tetapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Tapi aku tidak mau, teriaknya, ketakutan. Keluarga Surya mulai bergerak mendekat, wajah mereka kini tampak tidak lagi ramah. Kami membutuhkan kamu, Rina, kata Mira. Suaranya berubah menjadi bisikan seram. Kamu akan melengkapi keluarga kami. Ketika Rina berusaha mencari jalan keluar, bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Mereka tidak lagi tampak seperti orang-orang yang pernah dikenal Rina. Sebaliknya, mereka menjadi sosok-sosok hantu yang menakutkan. Dengan suara yang menggema, mereka mulai melantunkan lagu yang menyeramkan, menyanyikan mantra yang membuat Rina merasa terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Aku harus pergi, teriak Rina, tetapi langkahnya terasa berat. Ia merasa seolah seluruh ruangan menyedot energinya. Keluarga Surya kini berdiri berjejer di hadapannya, menghalangi semua jalan keluar. Mari kita bersatu, mereka berseru serempak, suara mereka semakin menggema, mengisi ruangan dengan gelombang dingin yang menusuk. Selamanya. Ketika Rina merasa bahwa harapannya semakin tipis, ia melawan sekuat tenaga dan melompat ke arah jendela, berharap bisa melarikan diri. Namun, saat ia meraih pegangan, gelombang kegelapan menyergapnya, dan ia terjatuh ke lantai. Malam itu, Rina menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mencarinya, tetapi tidak ada yang menemukan petunjuk. Mereka hanya mendengar suara lemah dari dalam rumah yang seolah memanggil nama Rina, membuat mereka merasa ngeri. Setiap tahun, pada hari ulang tahun Alif, suara Rina bisa terdengar bersenandung bersama keluarga Surya, mengingatkan penduduk desa akan tragedi yang mereka abaikan. Kini, rumah keluarga Surya tidak hanya menjadi rumah hantu, tetapi juga menjadi tempat di mana jiwa Rina terperangkap selamanya. Sejak saat itu, penduduk desa memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati rumah itu, karena di dalamnya ada keluarga yang tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi, menginginkan teman baru untuk mengisi kekosongan mereka selamanya.